Katanya kuliah itu nganggur 4 tahun dengan gaya. Terkadang kita nggak perlu, nggak perlu kowar-kowar, nggak. Oke, ada dari Heisa IFL. Dikatain gak setia padahal kesulitan kita lebih dari setia. Halo semuanya, selamat datang di podcast Garis 2. Di episode pertama kali ini, aku akan ngejelasin dulu nih ke kalian filosofi dari podcast Garis 2. Nah, podcast Garis 2 sendiri ini itu pembicaraan dua arah yang informatif dan tentunya menghibur kalian arek teknik. Sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Amalia Rizky, kalian bisa panggil aku Amal. Aku dari program studi S1 Teknik Elektro. Nah, di episode pertama kali ini aku nggak sendiri nih. Aku akan ngajak narasumber pertama aku, rekan pertama aku sekaligus ini arek-arek teknik pasti kenal sih. Beliau ini ketua BEM FTUM. Nah, kayaknya nih si paling setia ya, katanya si paling setia, si paling green flag ya, anti red flag. Oke. Malam-malam. Halo, selamat Halo. malam. Ini tadi gelarnya setia tuh berat banget tuh. Karena Mas Wahyu anak teknik kali. Ya katanya ya, konon katanya itu banyak buayanya ya kalau teknik ya. Nah, Mas Wahyu sekarang lagi galau gak? Kalau setia sih nggak galau nih. Seharusnya enggak ya. Ini perkenalkan diri dulu nggak sih? Iya, boleh. Perkenalkan ya, aku namanya Wahyu Restu. Nah, biasanya kalau teman-teman manggilnya Wahyu. Nah, itu aku dari angkatan 21 dari prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Wow. Merah ya, Mas? Merah. Menyala. Ya, menyala. Kalau boleh tahu semester berapa nih, Mas Wahyu? Semester 6. Semester 6. Ya. Oke. Nah, ini ada pembahasan menarik nih, Mas. Di Ini episode apa nih? pertama kita kali ini. Katanya nih, seliweran di sosmed, katanya kuliah itu nganggur 4 tahun dengan gaya. Katanya. Gimana nih, Mas? Ya, benar-benar itu yang sempat rame di Instagram sama TikTok ya. Benar-benar. Sebenarnya coba deh, kita kan di sini sebagai sudut pandang mahasiswa ya. Coba kalau kita ngambil dari sudut pandang mungkin masyarakat umum ya. Pengangguran dengan gaya. Nah, yang kita garis bawahi kan pengangguran ya kan. Pengangguran bisa jadi kalau kita mandang dari masyarakat umum tuh pengangguran tuh kan nggak ngasilin uang. Ya mungkin bisa jadi ya benar, mahasiswa itu nggak sepenuhnya nggak menghasilkan uang juga. Kan memang kuliah ya. Kuliah. Belajar. Nah, tugas utamanya kan kuliah. Nah, namun ada juga kok nggak semua mahasiswa itu fokus kuliah aja. Nah, ada juga tuh yang mahasiswa sambil kerja. Nah, bisa kerja di kopian atau mungkin online shop, punya usaha sendiri. Bahkan ada yang juragan loh, Mas. Nah, benar. Umur belasan tahun kan. Bener. Biasanya tuh di rumah ada Pajero. Nah, tuh benar. Terus ada juga yang kuliah sambil organisasi, ya kan? Keren sih. Nggak nganggur kan? Nah, berorganisasi. Nah, itu berarti kan nggak nganggur. Terus ada juga yang kuliah itu sambil berkegiatan mungkin kayak MBKM, kegiatan pemerintah. Nah, itu kan nggak nganggur kan. Jadi Nggak nganggur. ya dirasa kurang tepat lah ya kalau semisal dikatakan pengangguran 4 tahun dengan gaya, kan kita juga kuliah. Iya, kita beraktivitas juga. Ada nih, Mas, yang lebih keren lagi. Apa? Biasanya yang pagi tuh kuliah, sorenya dia organisasi, malamnya dia shift malam, Mas. Wah. Keren kan? Berarti kuliah, kerja, organisasi. Nah, Keren banget tuh, banget tuh. dan masih ada yang bilang nganggur loh, Mas. Ya, sebenarnya pada intinya itu sebenarnya bukan kita lebih gimana sih cara kita menanggapi statement itu, bukan berarti kita kayak sakit hati terus kita membalas lain, enggak. Cukup aja kita kuliah dengan serius, kita lulus tepat waktu, kita dapat IPK sesuai dengan di atas batas minimum. Terus selain itu kita bisa mengembangkan skill kita entah dengan berorganisasi ataupun dengan magang ataupun dengan mungkin kalau mau menghasilkan uang juga dengan kerja. Nah, secara nggak langsung ketika kita fokus untuk mengembangkan diri ya, walaupun kita nggak bilang aku lo nggak nganggur atau menghasilkan uang tanpa kita biasa, itu udah terbukti ya kan. Walaupun orang-orang underestimate, kita harus buktiin ya. Bener, terkadang kita nggak perlu nggak perlu kowar-kowar, nggak perlu banyak ngomong tentang diri kita, ya cukup hasilnya aja lah yang kita buktikan. Tunjukin hasilnya ya, Mas. Tiba-tiba di pucuk nih, nah. Ya benar-benar yang penting
gimana sih cara kita buat apa ya, tujuan kuliah kita itu apa biar tujuan kita tercapai. Nah, walaupun kita dikatakan A, B, C dan ya udah itu biarkan angin lalu aja ya kan. Iya, Masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu aja wes. Itu sih kalau nggak usah dihiruin ya. bener bener. Nih kalau menurut Amal gimana? Kalau semisal tetangga Amal bilang gitu, kayak mungkin sekarang itu mikirnya tetangga, "Wah ini kok nggak pernah kelihatan ada ini nih kerja atau gimana?" Nah tiba-tiba nanya, "Nih kok nganggur nggak ngapa-ngapain?" Nah padahal kuliah. Nih Amal gimana kalau seperti itu? Aku sih bakal dengan bangga aku jawab kuliah, Mas. Apalagi di UM, di Fakultas Teknik UM, dia kan membanggakan banget. Keren, bener. Oh iya nih, kan Mas Wahyu kan katanya kan udah semester 6 ya, Mas? Berarti udah 3 tahun ya? Ya benar Tahun di benar Fakultas benar. Teknik UM ini. Nah, berarti nggak nganggur kan ya, Mas? Ya kalau nganggur berarti nggak ngapa-ngapain, nggak kuliah. Berarti nggak relate ya sama statement-nya ya? Ya benar-benar ya dirasa kurang tepat lah. Mungkin Iya. bisa kita lihat dari sudut pandang apa kalau mengatakan pengangguran Oke. tadi. Nah, sejauh ini Mas Wahyu ini gimana nih perjalanannya? Apa aja yang udah dilakuin selama 3 tahun ini? Oh, aduh ini jadi cerita storytelling Iya ya. dong, kita menggali diri Mas Wahyu ini. Oke, ini cerita aja, cerita pribadiku ya. Oke, dulu itu kan awal-awal mau kuliah itu nggak ada niatan sebenarnya. Maksudnya belum ada kayak niatan nanti setelah lulus SMK tuh mau langsung kuliah gitu. Iya. Belum ada gambaran seperti itu. Iya. Namun ketika itu pas kelas 10 atau kelas 11 SMK ya, dulu kan aku Iya. SMK. Nah itu Oh gitu. belum ada pandangan tuh, nanti setelah lulus tuh mau kuliah Kuliah nggak. gimana? Nah, aku belum ada Iya. pandangan, cuma pengen ku kerja aja. Karena Oh gitu. ingat dulu itu memang, dapat dikatakan lah penghasilan, orang tuaku itu ya menengah ke bawah lah, nggak Iya. terlalu, tinggi-tinggi banget. Iya. Sehingga makanya aku memutuskan dulu itu mau ambil SMA atau SMK ya. Terus aku mikir, nanti Oh. kalau SMA harus kuliah dulu, terus orang tuaku sanggup nggak ya buat aku biaya kuliah. Akhirnya aku mutusin buat ngambil SMK, makanya pengenku langsung kerja setelah lulus. Oke. Kan memang target dari lulusan SMK kan Kerja ya, kerja, dunia lapangan ya. industri ya, bener. Berarti memang tujuanku biar cepet, setelah lulus SMK langsung kerja. Namun kenyataannya itu berbeda ketika aku udah kelas 12. Kelas 12 itu ke semester genap ya. Iya. Pas mau lulus itu baru, ada apa ya, baru ngerasa gitu, aduh aku kalau kerja, kerja apa ya, kayak Iya. ketika mau daftar itu pun, ketika udah mau daftar itu kayak pesimis gitu, kok belum ada, apa ya yang bisa buat aku kerja. Dikerjain. Nah, Apa yang harus jadi dikerjain? masih bingung. Dan juga sementara sekarang itu kan kalau di sistem dunia kerja kan ada kontrak ya. Iya, Nah itu betul. kontraknya pun singkat-singkat, bahkan ada yang 1 tahun, nah ada yang mirisnya lagi tuh ada yang 3 bulan, ada yang 5 bulan. Nah itu kan Oh. kayak, apa itu ya, persaingan yang fresh graduate itu sangat tinggi gitu loh. Jadi Ketat banget ya. bener, jadi ketika yang lulusan baru itu mau mendaftar, nah itu, udah habis kontraknya, nah itu udah Iya. kalah saing lagi dengan Oh, fresh graduate yang iya iya. ketika kita memang nggak bisa mengembangkan skill. Nah sehingga muncul tuh, kayak gimana ya kalau aku kuliah buat ngembangin kemampuanku, nah apa sih yang Iya. kurang. Terus, dan aku aku linearkan dengan jurusanku dulu di SMK. Makanya Kayak kita ada berkembang ya, Mas, lebih kan berkembang. dulu aku, SMK-ku kan otomotif juga. Iya. Makanya ini aku di kuliah juga ngambilnya S1 juga di, otomotif, pendidikan otomotif kan, selinier. Iya. Dari situ baru aku mutusin buat ikut daftar kuliah. Walaupun di situ aku belum, dulu itu belum cerita ke orang tua aku kalau aku pengen kuliah, Gitu. daftar kuliah. Dulu Iya. itu, jalurnya kan ada SNMPTN terus sama SBMPTN ya. Kalau sekarang udah jadi SNBP Dan ya. SNBT ya? Bener, yang tes ya. Iya. Ini SNBP prestasi. Nah itu pakai nilai rapot. Nah dulu ya udah aku daftar-daftar aja, terus konsultasi sama guru BK ya, bimbingan konseling. Nah itu, diarahin buat ikut SNMPTN. Nah akhirnya aku daftar tuh tanpa izin orang tua. Berarti orang tua nggak tahu kalau aku daftar. Diridoin ya, Mas, belum Iya. diridoin berarti. Jadi ketika udah berarti berkas-berkas aku siapin, Iya. terus ketika udah mendekatin pengumuman, nah itu malah grogi bingung. Nanti semisal Takut diterima ya? malah takut diterima, bener. Berarti kayak nanti kalau keterima biayanya gimana gitu. Iya. Sementara orang tua gue belum tahu. Nah, Iya.
pas buka itu kan antara 2 warna ya, merah atau biru. Kalau merah ya udah berarti aku mikirnya ya udah berarti mau nggak usah kuliah Malah karena takut biru ya? nih kalau biru mikir lagi, ini Aduh, biaya hidupnya gimana, pusing ya. kuliahnya gimana. Nah, akhirnya ketika aku buka biru, bingung aku di biru. Ah, gimana nih, Mas? Akhirnya mau nggak mau harus cerita ya kan, Iya. kenyataannya. Karena apa? Ketika nggak diambil nanti dampaknya ke adik tingkatnya. Oh, Awalnya kalau SNBP ya? SNBP Iya, iya, takutnya di blacklist ya kan, adiknya nggak bisa kuliah di situ kan kasihan. iya. Akhirnya cerita tuh pertama ke ibu, cerita, "Bu, ini aku daftar kuliah." Nah. Terus alhamdulillah lolos. Nah, kaget ibuku tiba-tiba, "Loh, kok tiba-tiba langsung pengumuman, kapan daftarnya?" gitu. Ibu tanya, "Kapan daftarnya?" Terus kalau pakai bahasa Jawa, "Piye le biaya kuliahe? Ibu karo bapak ya nggak sanggup le nanti arep biayai selama 4 tahun." Nah, ibu bapak sanggupe gur nyekolahno SMK. Berarti bapak ibu itu, cuma sanggup, untuk pendidikan sebenarnya sampai SMK aja. Iya. Nah, karena apa? Dulu kakak-kakakku itu, mbakku ataupun masku juga sampai tingkat SMK aja. Berarti Oh. kalau memang mau kuliah ya silahkan nanti kerja dulu, lalu kuliah. Nah, jadi memang yang ditanamkan sama orang tuaku gitu. Mas Wahyu ini pembuka jalan ya? Pembuka jalan kuliah ya? Nah, terus akhirnya, aku jelasin, berarti sebelum pengumuman SMPTN, nah itu kan ada pendaftaran buat KIP kuliah, Oh ya iya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, Iya. itu aku coba daftar itu. Jadi itu buat antisipasi semisal nanti aku lolos SMPTN, Iya. terus biaya kuliahnya dan UKT-nya itu, dibantu oleh pemerintah. Oh, Tapi kan pengumumannya kan lebih dulu SMPTN daripada KIP. ya. Iya. Akhirnya ketika bilang sama ibu aku jelasin, "Tenang Bu, aku daftar SMPTN kok. Jadi, Iya. semoga nanti lolos, ibu doakan lolos biar nanti UKT-nya gratis sama biaya hidup, dibantu sama pemerintah." Iya. Itu, pada saat pendaftaran dulu itu, nominalnya 5.700.000. Nah, itu Wow. semester biaya hidupnya, Iya. terus sama UKT-nya ditanggung sama pemerintah. Jadi kita nggak perlu bayar UKT. Nah, itu jadi aku minta bantuan tuh sama bapak ibu, soalnya kan berkas-berkas terkait dengan surat keterangan tidak mampu, Iya. ada juga berkas terkait dengan apa itu bukti pembayaran listrik, Iya. terus pembayaran pajak bumi bangunan. Nah, itu kan perlu kerjasama dengan orang tua kan. Nah, Iya. akhirnya ya minta bantuan di situ. Nah, akhirnya alhamdulillahnya lolos. Oh, Ya, iya. akhirnya ya udah di situ akhirnya, bisa mutusin buat kuliah. Nah, tapi dulu kan kalau sudut pandangnya masih awal-awal masuk kan belum tahu kehidupan di Malang itu gimana sih. Iya. Ternyata biaya kosnya lebih mahal, Mahal ya. nggak cukup Mas, gitu. Kosnya kayaknya bisa nih, Ya 6 juta nih. sebenarnya 100 cukup, juta. cuma, lebih di-manage lagi ya. Jadi Iya. keperluan-keperluan yang nggak perlu kayak ngopi dan lain tuh bisa jadi sangat minim banget, karena Iya. nggak cukup. Nah, akhirnya, di situ mikir lagi, waduh, cerita lagi tuh sama ibu, Iya. "Bu, gimana ya Bu kalau kuliah dapat KIP tapi, untuk kosnya itu kayak ngepres." Akhirnya di situ, apa namanya, ada nih saudara dari kakakku yang perempuan yang pertama ternyata rumahnya Malang, akhirnya numpang di Malang. Nah, itulah singkat cerita buat pendaftaran dan lain-lain, akhirnya cukup ya buat kuliah. Nah, itu dulu memang awal-awal ya masih apa ya, pas corona, COVID-19 jadi kayak canggung. Iya. Gimana sih perasaan apa kalau belum kenal Iya, siapa-siapa, ya, belum ngerantau. kenal siapa-siapa, Siapa? terus, dihadapkan dengan lingkungan baru kayak, "Ah, kita harus cari kenalan nggak sih?" Deg-degan ya? Deg-degan harus cari kenalan, akhirnya mutusin deh organisasi, ikut Nah, himpunan. organisasi nih Mas. Denger-denger nih, Mas Wahyu nih ya sempet jadi Kahim sebelum jadi KBM. Gimana nih lika-likunya Mas? Oke, dulu kan awalnya daftar di himpunan. Nah, awalnya itu ya memang karena apa ya, pertama memang cari relasi ya, karena awal dulu ketika masih masa masa baru ya, maba itu, kita minim banget lah relasi, mungkin relasi cuma teman sekabupaten gitu ya, Iya. kalau enggak Kelas. kalau enggak mungkin teman sekelas aja. Nah, Iya. ingin memperluas relasi lah, komunikasi dengan teman-teman dari prodi lain, akhirnya ikut di himpunan, daftar di himpunan selama 1 periode, di Iya. periode 2021, kan dulu angkatan Oke. 21, jadi 21, 22, periode 21, 22, nah itu jadi staf. Nah, ketika di periode yang kedua, di Iya. periode 22, 23, nah itu jadi kahim.
Wah, keren nih Mas Wahyu nih ya. Terus kalau jadi KBM nih Mas, gimana nih ceritanya? Tiba-tiba jadi KBM. Nah, ini di luar rencana ya sebenarnya. Iya. Dulu itu niatnya ya udah cukup organisasi sampai di himpunan aja. HMD ya. Kalau kita bilangnya HMD. Himpunan Mahasiswa Departemen. Iya, Di himpunan mahasiswa Departemen Teknik Mesin dan Industri. Iya. Nah, dulu ya udah cukup di himpunan aja deh, pengen fokus, mungkin lebih perbanyak ke magang atau kegiatan MBKM gitu kan. Tapi kenyataannya memang karena dibutuhkan dan juga mengharuskan untuk mengisi posisi tersebut ya. Dan memang ini udah takdir dari Allah ya buat seperti ini, ya udahlah, jalanin aja dengan ikhlas gitu. Tapi menurut aku pribadi nih, Gimana? Mas Wahyu ini keren loh. Mas Wahyu nih KBM sekaligus lagi AM juga guys. Kalian belum tahu AM tuh apa Mas? Asistensi mengajar. Pulangnya jam berapa Mas? Ini kalau asistensi mengajar itu kalau di SMK aku ya, itu berangkatnya mulai ngajar itu 6:30, selesainya jam 3:30. Tuh guys, jadi harapannya Mas Wahyu ini bisa bikin kalian tuh termotivasi buat belajar. Nggak perlu berkecil hati kalau kalian tuh dibilang nganggur, apalagi nganggur 4 tahun ya. Buktinya Mas Wahyu ini bisa membuktikan dengan jadi Kahim, jadi KBM, apalagi sampai sama AM juga gitu. Kita mau beralih. Oke. Apa nih? Apa topiknya selanjutnya apa nih? Mau beralih, ini ada sederhana tapi bikin arek teknik marah. Wah, ini ada semacam survei gitu ya. Kita udah sempat tanya nih ke teman-teman. Oke. Oh, ini ya hasilnya ya. Ada yang pertama nih dari Nono Bears, gak dapat parkiran padahal lagi buru-buru. Gimana nih Mas? Bener. Tanggapannya? Pernah ya, memang ketika udah telat ya kan, udah ya mungkin nggak telat lah, mepet jam masuk ya. Udah mau parkir nih, udah dari jalan tuh udah mikir, oh aku nanti mau parkir di sini lah, mungkin contohnya di sebelah gedung B8, sebelah gedung B12, udah mikir jauh-jauh di jalan, udah mikir, ketika udah mau masuk parkiran udah full, bingung nyari, akhirnya muter, Mas. muter ujung-ujungnya jalan kaki agak jauh, kelasnya, akhirnya ya jadi lebih telat 3 menit, telat. Telat. Ya bener sih, itu sepele tapi buat marah ya, karena kadang-kadang ketika dari kita Ormawa itu nge-share aspirasi terkait parkiran, pasti rame parkiran. Kayaknya Nono Bears ini udah parah banget Mas. Gimana? Benar. Coba kita next ya, kita lanjut. Oke, next. Nah, yang kedua ada dari Curil Rahma. Kehilangan helmin. Waduh. Ini keluhan keberapa nih Mas? Yang Mas Wahyu denger nih. Banyak banget. Mahasiswa-mahasiswa yang ngeluh kehilangan helm ya. Nah itu entah karena mungkin kurang hati-hati ya kalau naruh. Jadi sudah udah di parkiran ya, cuma malingnya aja nih terlalu pinter ya. Iya benar. Terlalu pinter, lebih cerdas dari yang pemiliknya ya Mas. Mungkin ya harapannya buat teman-teman teknik nih ya, khususnya teman-teman teknik. Nah ini lain kali kalau naruh helm itu kalau memang bagus tuh lebih baik dibawa ke kelas. Atau enggak nitip ke sekolahnya Ormawa. Teman-teman sekelas juga nggak ada yang boleh ngejudge ya kalau bawa helm ke kelas, soalnya hilang guys. Ini udah keluhan keberapa ya? Bener. Ribuan ya Mas. Soalnya ketika nanti hilang yang sebenarnya yang rugi ya kita sendiri. Nah iya betul. Lumayan loh, 200.000. Nah 200.000 uang 1 bulan. Iya guys. Coba kita next ya Mas. Oke, ada dari Heisa IFL. Dikatain gak setia padahal kesulitan kita lebih dari setia. Wah ini solid ya. Ya solid. Benar. Nah ini kadang-kadang ada statement tadi yang di awal tadi, teknik itu kayaknya banyak buayanya katanya. Padahal gimana Mas? Padahal kan buaya kan setia. Buaya itu kan lebih dominan setia kan sebenarnya. Oke lah dikatain nggak setia, padahal kesulitan kita lebih dari setia. Nah solidaritas, ini kan solidaritas sesama teknik ya. Nah kita kesetia kawanan ya kan, kita saling merasakan lah apa yang dirasakan teman. Nah kita berusaha gitu. Kita berusaha membantu. Apalagi kita juga ada agenda arak-arakan ya Mas. Bener. Nah itu bentuk konkret ya, konkret dari solidaritas. Yang ditunggu-tunggu arek teknik nih. Bener. Tunggu arah-arahan ya. Next. Ada dari Ramadhani.
lagi gambar disenggol Mas, gimana nih? Bener. Nih kalau arek teknik kan biasanya ada mata kuliah gambar teknik ya, gambar teknik. Nah, sebel banget ketika gambar ya udah apalagi hampir selesai, udah tinggal finishing, mungkin tinggal ngisi etiket atau mungkin udah tinggal nebelin doang gitu, kesenggol. Wah, itu Senggol balik, coba disenggol balik. marah banget karena apa? Harus ngulang dari awal kalau semisal pakai ballpoint ya kan. Iya kan, nggak bisa dihapus kan. Apalagi pakai drawing pen gitu kan. Oh, Udah capek-capek udah mau selesai, wah mau ngata-ngatain berapa kata kotor itu. sengaja nggak sengaja ya. Coba kalau Ya, senggol-senggolan jadi apa Mas? jadi batik kayak. Nah, jadi batik. Benar. Betul. Next, coba kita ke pertanyaan Q&A terakhir guys. Dari Dani__A di ghosting dosbing. Ini kalau dosen pembimbing tuh berarti bisa jadi udah semester akhir. Oke. Ya awal ya. Jadi kalau semester akhir itu pasti ada bimbingan skripsi ya kan. Nah itu di ghosting, aduh, udah di chat nggak dibales-bales. Iya. Ketika ke kampus ternyata beliaunya nggak ada. Wah, marah banget ya sih. Iya. Mau diketemuin kapan, mau bimbingan kapan gitu loh. Kadang-kadang yang dirasain mahasiswa tuh seperti itu. Apalagi mahasiswa semester akhir ya Mas. Pengen buru-burunya cepet lulus gitu, tapi kok ini nggak bisa cepet gitu ya. Tapi kalau dari kita pribadi kayaknya kita emang harus sabar ya Mas. Ya bener, ya pada intinya itu sebenarnya gimana kita memposisikan diri aja. Dan cara kita berkomunikasi ya, gimana benar. komunikasi ke dosennya. Apalagi ini kan yang relate pasti mahasiswa semester akhir. Kita nanti bakal ngerasain kok, dan kuncinya apa Mas? Ya kuncinya itu harus sabar. Oke. Apa ulet, yang penting jangan jangan putus asa gitu loh. Misal nggak ada cara ini ya cari cara yang lain. Mungkin kalau chat nggak dibales ya udah tanya ke temen kelas atau adik tingkat yang mungkin diajar sama beliau. Oh ada kelas kan beliau hari ini. No, ada Mas, ada kelas di ruangan ini jam segini. Iya, kita harus pintar-pintar cari info ya Mas. Nah, tinggal kita tanggepinnya gimana, solusi dari kita gimana. Oke. Kita udah mau memasuki segmen akhir nih ya. Aduh, kau gak berasa nih. Kurang lama Mbak Amal ini. Ini mau tanya nih, motivasi dari Mas Wahyu gimana? Oke, motivasi untuk mahasiswa teknik ya. Iya. Nah, ini tadi kan isu kita terkait dengan pengangguran 4 tahun dengan gaya. Iya. Menurutku kita ambil nilai positifnya aja, itu sebagai pendorong kita untuk membuktikan bahwa kuliah nanti itu akan menuntun kita untuk karir kita. Kita maksimalkan, kita optimalkan kuliah kita kuliah dengan semaksimal mungkin. Setidaknya itu jangan pernah bolos lah, selalu hadir ketika perkuliahan, tugas mengerjakan sehingga dapat lulus tepat waktu. Bahkan kalau lebih baik 3,5 tahun ya, lebih cepat. Setelah itu langsung bisa cari pekerjaan atau mungkin lanjut S2. Jadi pada intinya fokus aja kita ke kuliah kita fokus ke tujuan kita buat kuliah. Jadikan statement-statement seperti tadi itu sebagai motivasi, sebagai pendorong dobrakan buat buat membuktikan jika walaupun kita kuliah berangkat pagi pulang sore dan lain-lain, nah itu hasilnya apa ya. Iya, jangan berkecil hati ya Mas. Kita kalau di underestimate itu justru kita harus buktikan guys tuh. Siapa tahu kita bakal lulus 4 tahun, kalian buktiin dengan foto keluarga dan pakai toga. Nah, keren itu impian kita semua guys. Ya. Oke. Nah, berhubung udah di penghujung acara nih guys, jangan lupa buat kalian untuk like, comment, share, dan subscribe. Nah sebelumnya nih Mas, sebelum menutup acara kali ini, aku bakal ngajarin sesuatu yang ikonik. Apa tuh? Podcast ini. Jargon. Wah, ada jargonnya ya. Jargon keren. Apa tuh? Gimana jargon? Kalau misal aku bilang podcast, Mas Wahyu jawab garis 2. Nah, tangannya gini ya. Betul. Langsung kita coba ya Mas. Oke, yuk. Siap. Oke. Podcast garis 2. Nah, terima kasih telah menonton video kali ini, dan terima kasih juga buat Mas Wahyu telah menyempatkan. Sampai di episode kedua. Episode selanjutnya. Bye bye. See you next time.